Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Pertempuran bukan satu-satunya cara dalam rangka melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui diplomasi. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia juga berusaha menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, perundingan Linggarjati, kedua, perundingan Renville, ketiga, perundingan Rumroyen, dan yang keempat, konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Wim Sermerhorn. Sedangkan mediator perundingan adalah Lord Killarn, seorang diplomat dari Inggris. Kesepakatan perundingan Linggarjati, pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Adapun dampak perundingan Linggarjati bagi Indonesia, yang pertama, Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara. Kedua, muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia menganggap hasil perundingan merugikan Indonesia. Meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Belanda melanggar ketentuan perundingan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah Republik Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada tanggal 21 Juli 1947. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Pada agresi militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. Perundingan Renville. Agresi militer Belanda pertama mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Negara-negara anggota KTN yaitu Australia, pilihan Indonesia, diwakili oleh Richard Kirby, Belgia, pilihan Belanda, diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat, pilihan Indonesia dan Belanda, diwakili Frank Walter Graham.
Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Renville karena diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Adapun hasil kesepakatan perjanjian Renville yaitu: yang pertama, penghentian tembak-menembak. Kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Keempat, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan yang kelima, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Kesepakatan yang dicapai pada Perundingan Renville ternyata juga diingkari Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. PDRI dijalankan oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Selain itu, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Selama agresi militer kedua, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin Republik Indonesia, maka pemerintahan Republik Indonesia sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. Perundingan Rumroyen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, KTN diubah namanya menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang diketuai oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Rumroyen karena delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Kesepakatan dalam Perundingan Rumroyen yaitu delegasi Indonesia menyatakan kesediaan untuk yang pertama, menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat. Sementara, pihak Belanda menyatakan kesediaannya untuk yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ketiga, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Dan yang keempat, berusaha dengan sesungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda
pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Pada konferensi meja bundar, Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Mersevin. Hasil kesepakatan konferensi meja bundar yaitu: yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Belanda. Dan kesepakatan yang terakhir yaitu Republik Indonesia Serikat harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada konferensi meja bundar, pada tanggal 24 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Kepala Delegasi Republik Indonesia Serikat, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara itu di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal.